Direktur Utama I-Liga, Ferry Paulus, menanggapi insiden rasis yang menimpa pemain Malut United, Yance Sayuri. Operator kompetisi Superliga ini mengecam keras tindakan tersebut dan menegaskan bahwa rasis tidak memiliki tempat di sepak bola. Insiden bermula setelah Malut United menundukkan Persib Bandung 2-0 di Stadion Gelora Kieraha. Yance yang juga berstatus pemain timnas Indonesia itu sempat terlibat perselisihan dengan Maklok dan menampilkan gestur kontroversial. Meski ia telah meminta maaf usai pertandingan, situasi justru memanas di media sosial. Kolom komentar akun Instagram pemain 28 tahun itu dibanjiri komentar rasis yang diduga berasal dari oknum supporter Persib. Menanggapi hal ini, Ferry Paulus menegaskan bahwa I-Liga bekerja sama dengan PSSI dan pihak-pihak terkait untuk memerangi rasis di sepak bola. Kami mengecam keras tindakan ini, apapun dan dimanapun. Tidak ada tempat untuk rasis, termasuk di ruang digital yang selama ini mendapatkan perhatian penuh dari semua pihak. Ia pun menambahkan, kami berharap semua pihak menunjukkan komitmen dan tanggung jawab yang sama. Selain itu, I-Liga juga berencana menguatkan regulasi anti-diskriminasi di semua kompetisi yang dikelola, serta menyelenggarakan kampanye edukasi bersama klub dan komunitas supporter tuntasnya. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, memberikan keterangan terkait kondisi Adam Alis dan absennya Maklok jelang laga menghadapi Bayangkara FC. Boyan menyebutkan peluang Adam Alis untuk tampil masih terbuka lebar, sementara Maklok baru akan kembali berlatih dalam waktu dekat. Menurutnya, Adam Alis sudah pulih dari cedera pada lututnya, namun keputusan untuk memainkannya masih akan bergantung pada kondisi kebugaran sang pemain dalam sesi latihan. Kita akan lihat dalam latihan, saat ini dia sudah tidak mengalami cedera. Satu-satunya hal adalah kondisi kebugarannya. Pelatih asal Kroasia itu menilai Adam Alis memiliki kualitas yang bisa memberikan dampak signifikan bagi permainan Persib, meski dimainkan dalam waktu singkat. Karena itu ia berharap sang pemain bisa siap diturunkan saat menghadapi Bayangkara pada Minggu 21 Desember mendatang. Dia adalah pemain yang bagus dan jika bisa bermain 10 hingga 15 menit bisa memberikan perbedaan. Jadi saya berharap dia sudah siap untuk laga nanti. Sementara itu, Boyan juga menjelaskan alasan Maklok tidak terlihat dalam sesi latihan Persib. Gelandang sekaligus kapten tim tersebut masih menjalani pemulihan karena cedera ringan. Maklok baru akan latihan besok karena sedikit mengalami cedera. Dan dia juga mengikuti kegiatan FIFA di Doha, Qatar tuntasnya. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, menanggapi rumor terkait kemungkinan dua pemainnya, Rezaldi Hehanussa dan Hamra Hehanussa dipinjamkan ke klub lain. Boyan membenarkan adanya sejumlah permintaan, namun menegaskan belum ada keputusan yang diambil. Kami menerima beberapa permintaan, tapi kita akan lihat nanti. Pertama, saya harus berbicara dengan mereka. Boyan menjelaskan kondisi Rezaldi menjadi salah satu pertimbangan utama. Ia mengingatkan bahwa Rezaldi sempat menjadi pemain inti Persib selama beberapa musim sebelum mengalami cedera serius. Rezaldi bisa dilihat pernah menjadi starting 11 di sini selama beberapa tahun, tapi dia mengalami cedera cartilage, jadi dia tidak bermain di musim lalu. Kini Rezaldi sudah kembali berlatih bersama tim. Boyan menegaskan akan berdiskusi lebih dulu dengan sang pemain sebelum menentukan langkah selanjutnya.
Saya selalu suka dengannya sebagai pemain. Namun demikian, Boyan tidak menutup kemungkinan langkah peminjaman jika hal tersebut dinilai lebih baik bagi perkembangan sang pemain. Jika dia ingin mendapatkan menit bermain, mungkin kami membiarkan dia pergi. Sementara itu terkait Hamrah Hehanussa, Boyan menyebutkan keputusan masih terbuka dan akan dievaluasi lebih lanjut. Dan untuk Hamrah, kita akan lihat nanti tuntasnya. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, mengaku belum mengetahui rencana perekrutan pemain baru jelang babak 16 besar ACL II. Ia menegaskan hingga saat ini belum ada pembicaraan apapun yang melibatkan dirinya terkait penambahan pemain. Saat disinggung soal Joe Pelupesi dan Martin Paes, Boyan tegas membantahnya. Siapa yang mengatakan itu? Adit, silakan tanyakan kepada dia, ungkap Boyan Hodak. Boyan menyebutkan tidak mendapatkan informasi apapun soal rencana rekrutmen. Menurutnya, belum ada komunikasi dari manajemen terkait pemain baru yang akan didatangkan. Saya tidak tahu dan tidak ada yang bicara dengan saya soal pemain baru. Boyan bahkan berseloroh bahwa kemungkinan pihak manajemen mengetahui sesuatu yang belum ia ketahui sebagai pelatih kepala. Mungkin Adit mengetahui sesuatu yang saya tidak tahu. Sebelumnya, Deputi CEO PT Persib Bandung, Aditya Putra, sempat memberikan sinyal adanya penambahan pemain baru untuk menghadapi babak 16 besar. Hal itu disampaikan menyusul hengkangnya William Marsilio dari skuad Maung Bandung. Ada, insya Allah, apalagi William sudah tidak bersama kami. Jadi setidaknya kita tentu harus ada pengganti, tuntasnya.